Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalija, NPM 21110138, berasal dari kelas E Manajemen. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Pendekatan Kewirausahaan Sosial untuk Memberdayakan Mikro Usaha Kecil dan Menengah atau UKM di Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Irfan Ridwan Maksum, Amia Yuksri Rahayu, dan Dian Kusumawardani. Artikel ini diterima pada 22 Juni 2020 dan diterbitkan pada 20 Juli 2020. Abstrak adalah usaha mikro memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana mereka memasok 99,8% lapangan kerja negara dan mencakup lebih dari 95% dari semua perusahaan di Indonesia. Namun, perusahaan-perusahaan ini mengalami banyak hambatan, termasuk kurangnya modal, keterampilan, dan teknologi yang menciptakan daya saing yang buruk. Perusahaan-perusahaan ini mengalami banyak hambatan, termasuk kurangnya modal, keterampilan, dan teknologi yang menciptakan daya saing yang buruk. Terdapat tinjauan pustaka pada artikel ini, yaitu Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa wirausaha sosial terdiri dari program yang berusaha untuk meningkatkan dan menghasilkan pendapatan berbasis pasar untuk bisnis yang berkelanjutan secara finansial. Mereka juga bermaksud untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan yang mendesak. Konsep perusahaan sosial muncul ketika masalah berdampak pada maksimalisasi keuntungan dan pada akhirnya menyebabkan krisis keuangan pada tahun 2007 sampai 2008. Alhasil, pendekatan social enterprise menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Dampak dari pendekatan berbasis pasar dengan melihat tujuan sosial dan keuntungan sebagai dua sisi yang sama. Perusahaan sosial menurut Thomson adalah institusi yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga kekayaan sosial yang memiliki kemampuan untuk mengelola, menghasilkan pendapatan, dan mendukung sumber daya untuk beroperasi dengan memuaskan. Perusahaan sosial harus memiliki misi sosial dan tujuan yang dapat dicapai melalui strategi kewirausahaan. Salah satu bentuk usaha sosial adalah perusahaan koperasi. Pengembangan konsep perusahaan sosial menurut Lyon dan Sepulveda yaitu dengan memprioritaskan kombinasi perdagangan dan amal. Konsep seperti itu telah lama diadopsi oleh pemerintah Inggris yang melihat perusahaan sosial sebagai unit bisnis yang berfokus pada penanganan penyebab sosial sebagai tujuan utama. Klasifikasi perusahaan sosial menurut Carlin yaitu menjadi dua jenis. Yang pertama, mereka yang bekerja untuk keuntungan tetapi terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat secara sosial, dan organisasi yang bekerja dalam komersial yang mendukung misi kegiatan. Perusahaan sosial menurut Santos adalah sebuah organisasi yang berdagang untuk menghasilkan eksternalitas sosial dan lingkungan yang positif terhadap keuntungan pribadi. Penelitian mereka menggunakan penelitian, pendekatan kualitatif dengan studi kasus ganda, dengan menerapkan Iptek dan LIPI program sebagai unit analisis. Karya ini menerapkan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih aman bagaimana penerima manfaat program memahami peran kiat sebagai usaha sosial bagi UKM. Gubar dan Lengkong dan Neumann menegaskan tujuan penelitian kualitatif semacam itu bukan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk membangun konsep
atau kerangka kerja berdasarkan persepsi orang dalam sebuah organisasi di bawah pengaturan biasa. Mereka menggunakan wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus sebagai metode untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dan fokus. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan sebanyak 50 pemilik UKM di Kecamatan Malang. Penelitian Irjayanti dan Mulyono. Banyak UKM berharap pemerintah dapat mengurangi dan mencegah masalah serius mereka. Harapan ini dapat tercapai jika pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kementerian atau kementerian secara tidak langsung mempengaruhi iklim usaha UKM. Referensi yang diambil oleh mereka untuk artikel ini yaitu dari Aisyah R yang berjudul Data menunjukkan perlambatan di Indonesia di tengah perang dagang yang berkelanjutan. Yang kedua, Tambunan Titi yang berjudul Dampak krisis ekonomi terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah beserta krisisnya langkah-langkah mitigasi di Asia Tenggara dengan memicu pada Indonesia. Dan yang ketiga, Negara-negara MIEK yang diterbitkan oleh Haji Inward atau Outward Looking Revisited yang berjudul Kasus Indonesia Benteng Indonesia Ekonomi Penjantan. Yang keempat, diambil dari buku yang berjudul